Halo semua, selamat datang ke YouTube channel aku, Cerita Michi. Serem. Jadi, perkenalkan, nama aku Misha Signora Kristi. Kalian bisa panggil aku Michi. Jadi, pada hari ini, tepat pada tanggal 1 November, aku buat video pertama aku. Dan pada hari ini aku mau menceritakan suatu kasus tragedi yang sedang viral dan masih hangat diperbincangkan di kalangan netizen. Dan karena walaupun ini udah bulan November, cuman masih kerasa lah ya vibes Halloween bulan kemarin. Jadi menurut aku kalau misalnya aku bahas kasus ini, mungkin feel-nya masih sampai ke kalian. Jadi pas banget gue baru dapet pesan dari Mr. X. Dia nyuruh gue untuk menyelidiki kasus kematian yang sangat tragis, yang dimana sebenarnya kasus ini itu udah terjadi 3 tahun yang lalu, tapi baru kembali viral, kembali hangat karena kasus ini dibuat menjadi sebuah film yang baru aja ditayangkan di Netflix yang judulnya The House of Secret, The Buried Dead. Jadi guys, gue baru aja selesai melakukan research, melakukan penyelidikan yang gue ambil dari berbagai macam sumber ya. Dan menurut gue ini kasusnya cukup menyeramkan sih, dan tentunya ambigu banget, dan gue juga punya beberapa pendapat, dan gue nanti pada akhirnya ingin juga menanyakan pendapat kalian mengenai kasus ini, jadi kita bisa dibilang diskusi ya. Jadi gue mau ceritain dulu garis besar detail dari kejadian ini gimana kronologinya. Jadi kasus ini adalah kasus yang terjadi di India guys, dimana kasus ini melibatkan sebuah keluarga dari generasi pertama hingga generasi ketiga, dimana untuk dugaan awal bunuh diri. Dan karena 11 anggota keluarga ya guys, banyak banget, dan gue otaknya terlalu kecil sepertinya untuk menghafal nama-nama dan umur mereka. Jadi gue akan membaca dari rangkuman yang udah gue tulis untuk kasus ini. Jadi di sini untuk generasi pertama ada Narayani Devi berumur 75 tahun. Jadi dia ini neneknya. Dan Narayani Devi ini memiliki 3 orang anak guys, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Dimana anak pertama yaitu anak perempuan bernama Pratiba berumur 57 tahun dan memiliki 1 orang anak perempuan yang bernama Priyanka berumur 33 tahun. Dan juga ada anak kedua yaitu Bhavnesh. Bhavnesh berumur 50 tahun berserta dengan istrinya Safita berumur 48 tahun. Mereka memiliki 3 orang anak, yaitu 2 orang perempuan dan juga 1 anak laki-laki. Dimana anak pertama bernama Nitu berumur 25 tahun, anak kedua bernama Menu berumur 23 tahun, dan anak bungsu yaitu Dhruv berusia 15 tahun. Dan juga ada anak terakhir yang bernama Lalit berumur 45 tahun dan berserta istrinya Tina berumur 42 tahun, dan mereka memiliki 1 anak laki-laki bernama Shivam 15 tahun. Jadi pada tanggal 1 Juli 2018 guys, merupakan hari yang tidak diduga-duga, dimana hari itu sangat menggemparkan seluruh warga India. Dimana di New Delhi, tepatnya di distrik Burari, terjadi kasus bunuh diri satu keluarga, dimana keluarga tersebut dikenal sebagai keluarga Cundawat. Jadi guys, pada tanggal 1 Juli 2018, tepatnya pada pukul 7 mau menuju pukul 8, tetangga dari keluarga Cundawat ini yang bernama Gurcharan Singh
dia melewati rumah keluarga Cundawat ini, dan dia merasa aneh karena biasanya keluarga Cundawat ini di sekitar pukul 7 itu mereka sebenarnya sudah mulai beraktivitas, sudah mulai keluar rumah. Dan terutama keluarga Cundawat ini kan mereka memang memiliki bisnis ya, jadi bisnis yang mereka buka di lantai dasar rumah mereka, jadi istilahnya kayak toko di rumah gitu lah guys, dimana bisnis mereka itu berkecimpung pada toko kelontong dan juga toko kayu lapis. Nah, dimana toko kelontong ini dihandle oleh anak kedua yaitu Bhavnesh, dan toko kayu lapis ini dihandle oleh anak bungsu yaitu Lalit. Nah, jadi biasanya sekitar pukul 7 hingga menuju 8 itu sebenarnya keluarga ini tuh biasanya udah keluar rumah guys, udah mulai beraktivitas, membuka toko mereka, pokoknya udah kelihatan lah batang hidungnya. Tapi beda di hari itu, kenapa kok terlihat sepi rumah itu? Makanya si Bapak Gurcharan Singh ini nih, dia akhirnya menuntaskan kekepoannya. Akhirnya dia mencoba untuk masuk ke rumah, dan ternyata dia juga bingung nih, pas dia masuk ke rumah itu pintu rumah juga kebuka guys keadaannya. Akhirnya dia pun langsung mencoba untuk masuk, dan dia ya berdialog kali ya guys ya, kayak yuhu anybody home, kok kalian pada diem aja, ini udah jam berapa nih, udah telat. Dan pas dia mulai jalan lagi dari pintu itu, dia kaget guys, terkejut-kejut karena dia melihat penampakan yang gak akan pernah dia lupakan seumur hidup dia, dimana seluruh anggota keluarga Cundawat tewas tergantung di atap rumah mereka. Sebenarnya nggak semua sih, jadi kan tadi ada 11 anggota keluarga ya, jadi yang tergantung itu sebenarnya 10 orang, kecuali satu orang yaitu sang nenek, si nenek Naryani ini. Sedangkan 10 anggota yang lain itu mereka ditemukan tergantung di atas langit-langit rumah mereka. Jadi langit-langit rumah mereka itu tuh kayak teralis gitu loh guys, besi gitu loh, jadi mungkin buat ventilasi udara kali ya. Jadi dimana ada satu spot di rumah mereka tuh yang dibikin teralis gitu atap-atap langitnya, jadi tuh talinya digantung di atas langit-langit itu. Dan guys, lebih mengenaskannya lagi itu mereka ditemukan tergantung dengan mata yang ditutup oleh kain, dengan mulut yang disumpal oleh kain, dan juga telinga yang disumpal dengan kapas. Dan tangan mereka pun juga terikat dengan bentuk ya, dengan gaya tuh ke belakang gitu guys. Serem sih. Dan lebih seremnya lagi, kalau kalian mau tahu, mereka itu tergantung dalam formasi lingkaran. Lingkaran itu kayak membentuk apa ya, pohon beringin seperti itu. Dan akhirnya si Bapak Gurcharan ini dia langsung tuh nelfon polisi. Dan pada saat pagi itu juga seluruh tetangga rumah keluarga Cundawat ini langsung berkumpul mengerumuni rumah mereka. Dan polisi pun datang. Dan polisi pertama ini dia merasa sangat kaget guys, melihat tubuh keluarga tersebut tergantung seperti itu. Dan dia bilang bahwa ini adalah pertama kali, kasus pertama yang dia lihat gitu loh, sebuah keluarga tergantung seperti itu. Dan menurut gue dari kematian itu ada yang mengganjal sih guys. Jadi kurang lebih kronologi yang terjadi pada hari itu seperti itu guys. So sekarang kita ke bagian selanjutnya. Next. Jadi guys, sekarang gue mau ngajak kalian untuk kita share, kita diskusi sudut pandang mengenai kejadian ini. Jadi dari sudut pandang gue maupun juga sudut pandang kalian bisa langsung komen di bawah. Menurut kalian tuh cerita ini tuh bagaimana, kok bisa terjadi, kenapa? Kalian bisa langsung aja komen di bawah, dan kalian tenang aja, gue dengan senang hati untuk membaca cerita kalian di bawah ini, pendapat kalian. Jadi gue mungkin mau mulai dari gue sendiri ya. Memang dari awal kasus ini
terkuak, sebenarnya ini masih menjadi banyak sekali tanda tanya untuk keluarga korban maupun seluruh orang yang mengetahui kejadian ini, termasuk gua yang menjadi otak dari kasus bunuh diri ini, yaitu Om Lalit. Jadi memang dari awal gue melakukan penyelidikan ini ya, gue mencari-cari dari segala macam sumber, memang sih Om Lalit ini yang menjadi otaknya. Jadi ini sebenarnya bukan cuman Om Lalit doang, memang Om Lalit itu awal dari masalah ini, tapi seluruh keluarga ini sebenarnya secara tanpa disadari gitu ya, mereka sadari sebenarnya sudah mulai mengalami perubahan secara emosional yang berdampak ke tingkah laku mereka, pola pikir mereka. Itu karena kepala keluarga dari keluarga ini, yaitu suami dari Oma Naryani, yaitu Opa Bopal Singh, meninggal pada tahun 2007 karena penyakit pernafasan yang dideritanya. Nah memang Opa Bopal ini apa ya, kalau berdasarkan apa yang gue lihat gitu, apa yang gue cari, tetangganya banyak banget tuh yang bilang kalau Opa Bopal ini adalah sosok kepala keluarga yang bertanggung jawab, yang memiliki keberanian, semangat, prinsip yang membangun, yang menjadi fondasi untuk keluarga itu, seperti itu. Dan pada tahun 2007 itu Opa Bopal meninggal. Ya tentulah ya, itu menjadi sebuah pukulan besar untuk keluarga Cundawat seperti itu. Jadi pada saat itu mereka cukup terpukul, cukup hilang arah karena sosok yang menjadi andalan mereka itu telah tiada gitu. Dan terutama itu semua menjadi pukulan sangat besar bagi anak bungsu Opa dan Oma, yaitu Om Lalit. Jadi sebenarnya Om Lalit ini karakternya itu ceria guys, dia tuh memiliki karakter yang ceria, karakter yang aktif gitu kepada keluarga maupun teman-teman, tetangga. Dan dia pun juga seorang yang sangat pintar gitu. Terbukti bahwa dia sempat belajar di Fakultas Kedokteran pada waktu itu, tetapi dia harus di drop out karena masalah kesehatannya. Si Om Lalit ini, dia tuh pernah waktu itu di kerjaan dia tuh dulu sempat kerja sebelum dia buka bisnis sendiri ya, bisnis toko kayu lapis yang ada di lantai bawah rumahnya itu, lantai pertama. Dia tuh kerja di suatu perusahaan, dan pada saat dia bekerja waktu itu dia memiliki masalah guys sama bosnya. Dan ini tuh masalahnya tuh nggak kaleng-kaleng, cuman hanya debat terus sebagai karyawan minta maaf kepada bosnya. Tapi ini sampai mereka tuh cekcok, dan sampai Lalit ini mengalami percobaan pembunuhan. Jadi setelah si Om Lalit ini dia berantem sama bosnya, gak lama kemudian dia tuh langsung dibawa guys ke sebuah ruang gudang lah ya. Jadi di situ tuh ada banyak kayu, dan itu langsung dorong masuk ke gudang itu. Dia sempat pingsan, dan karena dia pingsan itu dia nggak sempat melarikan diri. Ruangan itu langsung dibakar sama sekelompok orang yang nggak dikenal guys. Dan untungnya si Om Lalit sejak itu korek api dibuang ke kayu itu, dia langsung bisa bangun dari pingsannya dan dia langsung melarikan diri. Tapi sejak saat itu dia mengalami gangguan guys dalam berbicara, jadi dia sempat bisu, dan itu terjadi pada tahun 2004. Jadi sejak 2004 menuju 2007 ayahnya meninggal, dia itu mengalami kebisuan. Dan pada tahun 2007, 10 hari setelah kematian Opa, diadakan acara 10 harian gitu lah guys ya. Dan yang sangat mengejutkan adalah di acara 10 hari mengenang almarhum Opa itu, si Om Lalit ini tiba-tiba bisa berbicara. Wow, aneh kan? Dan seluruh anggota keluarga maupun tetangga, beberapa tetangga yang juga diundang gitu ya dalam acara memperingati 10 hari itu, mereka semua terkejut guys. 3 tahun itu bukan waktu yang singkat ya, lama gitu. Om Lalit ini mengalami kebisuan.
Tapi tiba-tiba di hari itu dia bisa berbicara, dan seluruh keluarga tentunya terkejut. Dan setelah Om Lalit dapat berbicara, kalian tahu gak sih kalimat utama yang dilontarkan oleh Om Lalit itu apa? Om Lalit berkata bahwa Dedi sudah kembali. Dedi itu berarti merujuk ke almarhum Opa ya. Gue ngeri banget sih cerita ini. Jadi itu semua bermula dari itu. Dari situ semua anggota keluarga akhirnya kan bertanya kan kepada Om Lalit ini, maksudnya gimana nih Dedi udah kembali, seperti itu. Dan Om Lalit ini akhirnya bercerita bahwa yang membuat dia bisa berbicara itu adalah si almarhum Opa. Dan semua keluarga tentu terkejut ya, tapi mereka tuh antara percaya enggak sih guys di saat si Om Lalit ngomong seperti itu gitu. Dan mulai sejak saat itu guys, si Om Lalit ini mulai mengalami perubahan sikap. Dimana dia itu menjadi pribadi yang diam, pribadi yang sangat-sangat serius, dan yang paling mencolok ya, Om Lalit ini dia gerak-gerik dan segala perilakunya itu sangat-sangat mencerminkan almarhum Opa. Dan ya ini dan dimulai dari hari itu guys, Om Lalit ini udah menjadi pribadi yang sangat-sangat berbeda, pribadi yang sangat otoriter terhadap keluarganya. Dan gue bingung sih ya, ada yang bilang bahwa ini semua merupakan gangguan mental seperti itu, dia jadi meniru almarhum Opa. Tapi sebenarnya ini aneh sih. Nah guys, yang gue bingung ya, kalau orang bilang si Om Lalit ini lagi miring gitu ya karena kejadian tersebut, maksud gue agak aneh gak sih orang misalnya gangguan jiwa gitu ya mulai meniru gitu orang lain, maksudnya almarhum ayahnya ini. Kan aneh kalau bisa sampai dia niru 100%. Ini 100% loh. Kenapa gue bilang 100%? Karena keluarganya tuh sampai percaya kalau misalnya si Om Lalit ini itu kerasukan roh si Opa Bopal ini. Saking 100% makanya semua pada percaya gitu loh. Jadi kalau orang yang bilang masalah mental, gangguan mental, itu menurut gue enggak sih. Kalau menurut kalian? Dan kalau kata keluarganya dia itu kerasukan roh dari almarhum si Opa, ya gue percaya. Kenapa? Soalnya emang sifatnya sama banget, perilakunya sama banget, cara ngomongnya pun sama gitu. Dan ya kenapa bisa kayak gitu? Well, I don't know. Karena black magic atau sesuatu hal yang berbau mistis, spiritual, supranatural kayak gitu tuh nggak bisa dijelasin pakai kata-kata guys. Mungkin di saat jiwa lo kosong bisa aja gitu, atau di saat lo benar-benar sangat terpuruk atau apa, lo dipakai gitu ya jiwa lo, itu bisa aja gitu. Walaupun gue nggak pernah sih ya berhadapan dengan kayak gitu, tapi gue sering mendengar hal-hal itu dari orang-orang yang memang berkecimpung dalam ranah itu gitu lah. Jadi si Om Lalit ini kan udah kerasukan tuh ya roh almarhum Opa. Nah dari sejak tahun 2007 itu, sejak dia mulai kerasukan itu, dia memang mengakui juga sih ke keluarganya kalau misalnya dia itu memang sering didatangi atau bapaknya ini, almarhum Opa ini, sering memasuki tubuh dia untuk menolong kelanjutan hidup dari keluarga Cendawat ini gitu guys. Jadi dari tahun 2007 sampai 2018 itu, ini Om Lalit ini kerasukan terus gitu loh. Dan kerasukan ini juga dia itu disuruh katanya sama almarhum Opa ini untuk melakukan berbagai macam ritual yang dimana
tujuannya itu untuk meneruskan kelangsungan hidup dari keluarga Cendawat ini. Jadi semua peraturan, semua tata cara, ritual apa ini itu dituangkan dalam sebuah buku guys, buku diari gitu, yang ditulis dari tahun 2007 itu sampai 2018, dimana puncaknya sebenarnya dari rangkaian diari itu ya yang ada di tahun 2018 ini, yang ditulis beberapa pekan sebelum kejadian naas itu terjadi, dimana di situ dituliskan tata cara ritual untuk mereka menggantungkan diri mereka ke atas langit-langit rumah itu dengan sebenarnya mereka tuh rencananya nggak mati guys. Jadi katanya ditulis di buku itu, di saat mereka melakukan upacara gantung diri itu, upacara mengikat diri itu di atas langit-langit rumah, mereka katanya dipercaya bisa bangun kembali. Dan setelah mereka selesai melakukan ritual tersebut, keluarga mereka akan mendapatkan banyak sekali keberuntungan lah, istilahnya kayak gitu. Pokoknya kelangsungan hidup mereka lancar lah untuk beberapa hari, pekan, tahun ke depan, istilahnya kayak gitu. Dan mereka itu percaya loh, maksudnya sisa keluarga yang lain itu mereka mempercayai perkataan dari si Om Lalit yang agak sedeng ini gitu. Kenapa ya? Yang gue bilang tadi, karena mereka merasa memang benar gitu loh, melihat bahwa sosok si almarhum opa ini emang ada di tubuhnya itu. Dan ini kan agak mengerikan ya guys. Sebenarnya jadi menurut gue mereka itu percaya si Om Lalit ini bukan karena Om Lalit ini tuh meracuni pikiran mereka, tapi karena mereka pun sendiri melihat bahwa Om Lalit ini benar-benar menjadi sosok yang berbeda gitu loh, dimana sosok ini tuh yang mereka kenal yaitu si almarhum opa ini. Jadi mereka percaya gitu. Tapi kalau dibilang karena kesehatan mental, karena satu orang mempengaruhi orang lain, gue rada-rada rancu sih, rada-rada nggak masuk aja untuk sudut pandang gue. Tapi nggak tahu kalau kalian bisa tulis di kolom komentar, karena gue pun sebenarnya nggak terlalu mengerti kalau misalnya kejadian mental yang bisa mencangkup satu kelompok seperti itu karena satu orang tuh gimana gitu. Tapi menurut nalar gue itu kayaknya ya yang tadi gue bilang itu gak mungkin aja gitu loh bisa sampai seluruh keluarga itu percaya hanya karena satu omongan gitu. Menurut gue sih nggak, karena guys, kalau kalian mau tahu juga sebenarnya anggota keluarga ini semua itu memiliki latar belakang background pendidikan, dan memang otak mereka tuh yang cerdas gitu, yang pinter. Terbukti kok dari masing-masing anggota keluarga itu mereka berasal dari latar pendidikan tuh yang bagus-bagus. Ada yang lagi nerusin S2 di kedokteran, ada yang kerja di perusahaan IT segala macam, ada yang menjadi guru private gitu. Jadi ngerti gak sih, menurut gue mereka tuh orang-orang yang memiliki pikiran yang terbuka gitu. Dan kalau misalnya hanya karena satu omongan orang gitu, satu omongan saudara keluarga mereka, dan mereka sampai terpengaruh sampai segitunya, mereka bisa melepaskan gitu loh istilahnya nyawa mereka, itu tuh aneh menurut gue. Mereka dengan sukarela gitu sampai menjalankan ritual ini. Jadi ya menurut kalian aja gimana. Kalau menurut gue sih kayaknya nggak mungkin karena mental, tapi emang karena roh itu memang merasuki dirinya si om ini gitu. Dan akhirnya guys, pada hari itu, jadi malam sebelum hari itu terjadi, mereka tuh memang sudah benar-benar menyiapkan segala sesuatu. Dari rekaman CCTV di daerah dekat rumah mereka itu kelihatan pada malam pukul 10 itu mereka udah siap-siap, cucu-cucu udah bawa bangku, bawa tali, semuanya. Jadi mereka memang siap itu untuk melakukan ritual itu. Gila gak sih? Sampai bener-bener gitu loh seluruh keluarga percaya gitu akan ritual yang disebutkan itu. Kalau gue pribadi sih, mungkin gue
kalau yang ada di situ anggap om gue udah gila dan gue nggak mungkin gitu loh untuk ngikut gitu loh. Kalaupun gue merasa memang om gue itu istilahnya titisan atau kerasukan oleh roh dari almarhum opa gue tuh bukannya nurutin guys, gue tuh pasti malah takut kali, udah lari terbirit-birit gue kabur dari rumah ya nggak sih. Kalau ini enggak, ya gue juga bingung kenapa mereka juga enggak gitu loh, maksudnya malah ngikut-ngikut aja. Sebenarnya gue juga bingung. Kalau gue sendiri itu pasti takut kabur asli, gue takut banget, nggak kuat gue bawa gitu cerita gini aja gue udah takut. Nah terus lanjut, akhirnya pada esok hari mereka itu ditemukan seperti yang gue ceritain di awal tadi, tergantung di langit-langit rumah mereka. Dan yang sebenarnya gue bingung nih ya dari kejadian ini itu, kalau Om Lalit itu udah pasti sih ya dia kerasukan, memang benar-benar kerasukan. Dari 2007 sampai 2018, 11 tahun dia memang dirasuki gitu ya oleh roh dari almarhum Opa Bopal ini. Gue itu nggak kaget sih, emang dari awal gue udah duga sih emang ini pasti ada ya begitu. Tapi yang gue bingung sebenarnya sampai sekarang gue cerita ke kalian adalah posisi dari tragedi tersebut terjadi di mana. Ini kan sebenarnya otaknya tuh si Om Lalit kan ya, dia yang merencanakan semua gitu loh. Buku itu pun juga, diary itu semua berasal dari mulut dia. Dia pun ikut andil dalam penulisan buku tersebut. Jadi jelas-jelas otaknya memang si Om Lalit ini gitu. Tapi yang gue bingung, di hari kejadian itu kok bisa si omahnya itu yang terpisah dari para keluarga. Jadi seakan-akan di sini menunjukkan bahwa oma yang melakukan semuanya, ya nggak sih? Gitu. Tapi bisa juga sih sebenarnya guys, si Om Lalit ini memang yang lakuin. Karena kan faktanya juga nih bahwa si Om Lalit itu yang tangannya terikat beda sendiri, yang lain kan paling belakang. Kalau Om Lalit itu di depan kan. Dan si oma ini juga kalau dipikir-pikir nih ya, oma-oma ya, walaupun kalau misalnya andai kata buruknya gitu ya, dia juga kerasukan atau apa gitu. Karena kan biasanya kalau kita udah nyemplung guys ke hal-hal hitam seperti itu, otomatis nggak ada yang nggak kena sih, semua tuh pasti udah keiket gitu, udah menjadi satu lingkaran. Maksud gue gini, walaupun misalnya andai kata si oma pun gitu ya dirasuki gitu, jiwanya tuh udah bukan dia yang kontrol lagi, tapi gue tetap nggak mikir sih, maksudnya nggak bisa mikir kalau misalnya dia ngelakuin itu semua. Jadi walaupun memang gue masih rancu, tapi gue sendiri ada rasa memang Om Lalit ini yang mengerjakan sampai tuntas. Jadi memang dia memastikan semua keluarganya dulu mati, termasuk oma. Si oma mungkin dia juga bunuh kali ya, dia giniin kali ya, karena sebenarnya oma ini juga katanya sebenarnya dari hasil forensik oma ini meninggal karena tercekik guys. Jadi walaupun sebenarnya nggak ada dia digantung bekas cekikan masih nempel di leher, nggak ada, tapi hasil forensik menunjukkan bahwa dia sebenarnya meninggalnya itu karena cekikan. Jadi otomatis dia itu sebelumnya itu dicekik dulu baru dia meninggal gitu loh. Dan walaupun nggak ada tanda-tanda ya berarti, maksudnya tanda-tanda secara fisik gitu ya, apapun gitu yang mengandung di lehernya, melilit di lehernya atau apa, tapi dari hasil forensik sudah menunjukkan bahwa dia itu tercekik gitu kan, berarti dicekik ya. Siapa lagi kalau bukan si Om Lalit gitu lah yang nyekik. Jadi abis dari Om Lalit selesai nganuin si oma, akhirnya dia mulai membunuh dirinya sendiri seperti itu guys. Dan naas sebenarnya yang diketahui oleh keluarga besar itu kan memang rencananya bukan buat bunuh diri beneran guys. Mereka mikirnya udah digantung, mereka bisa hidup kembali gitu, dan keberuntungan semua hal-hal baik dalam kelangsungan hidup mereka akan terjadi. Tapi ternyata the reality itu beda, dan mereka ternyata harus pulang ke rumah Tuhan karena kejadian sangat aneh nan bodoh ini gitu loh. Dan itu semua gara-gara roh itu. Well,
Menurut gue sih ini bener-bener kejadian yang apa ya, serem sih. Gue pun merinding sekarang ceritanya. Sebenarnya guys, gue merinding banget sih ya jujur cerita ini. Bahkan kalau kalian mau tahu, HP gue ini sempet mati. Padahal baterai full ya, dan penyimpanan gue juga masih aman-aman aja. Tapi tiba-tiba mati gitu loh guys. Videonya mati dan HP gue juga mati gitu. Dan akhirnya gue harus terpaksa ganti HP untuk gue melakukan video ini. Jadi ya tapi gue udah tahu sih emang hal seperti ini tuh ada, dan kalian nggak usah takut guys. Kalau kalian punya iman yang kuat dan kalian tetap sesadar-sadarnya dengan jiwa kalian, semua aman pasti kayak gitu. Dan kesimpulan yang bisa gue ambil adalah, menurut sudut pandang gue, bahwa kejadian ini pertama bukanlah kejadian yang menyangkut masalah kesehatan mental. Menurut gue ini adalah murni ya itu, hal yang berbau mistis yang berhubungan dengan roh lain seperti itu. Dan ya naasnya harus terjadi tragedi seperti itu. Dan gue berpikir memang ini murni karena sesuatu hal yang bukan dari dunia kita, hal yang nggak bisa kita lihat, hal yang nggak bisa kita jelaskan, sebenarnya paparkan secara jelas. Tapi kalau kita melihat orang gitu ya, kita melihat dari pribadinya, dari sifat, dari jiwa dan apapun itu, mungkin kita bisa melihat gitu, dan kita bisa merasakan bahwa itu berbeda. Dan yang kedua juga gue mau ngasih nasihat sih untuk kalian, supaya apa ya, untuk tetap sesadar-sadar mungkin di saat kalian terpuruk, di saat kalian mengalami kesedihan, kekecewaan yang berat. Gue mau bilang ke kalian untuk selalu tetap sadar gitu. Kita hidup di dunia ini itu gak melulu tentang bahagia. Kita harus bisa beradaptasi dengan yang namanya sakit hati, kesedihan, kekecewaan, kehilangan, apapun yang gak enak untuk kita. Ya kita boleh bisa manusiawi lah ya, kita merasakan sedih dan apapun itu. Tapi gue mau bilang, gue mau ingetin bahwa kita harus sesadar-sadar mungkin gitu loh, di saat kita berada di titik terendah kita. Supaya apa guys? Supaya jiwa kita itu tuh gak dipakai sama roh lain yang dimana mereka itu masuk ke orang yang memang sedang kosong gitu. Makanya gue mau bilang bahwa tetap untuk selalu sadar, ingat itu. Dan untuk menjauhi hal-hal seperti perdukunan, apapun lah itu, untuk menyelesaikan masalah kalian gitu. Karena gini, semua itu mungkin bisa kalian dapatkan dari hal gelap tersebut, tapi kalian harus tahu bahwa ada harga yang harus dibayar di saat kalian memilih untuk menggunakan jalan tersebut. Dan bayarnya itu bukan pakai duit guys, gue mau kasih tahu. Bayarnya itu bisa diri kalian, bisa juga keluarga kalian, bisa juga keturunan kalian nanti. Kalau kalian punya masalah, punya apapun itu, coba untuk tetap bersandar pada Tuhan. Dan gue mau bilang untuk tetap selalu berusaha, karena setiap masalah ya Tuhan itu kasih ke kita itu gak melebihi kemampuan kita guys. Berarti kalau kita dapat cobaan apa, kita harus tahu, satu, otak kita tuh harus udah mikir kalau oke, gue sebenarnya mampu ngelakuin ini. Dan kita tuh tahu kita mampu gimana, yaitu kita harus berusaha dulu. Kita ngelakuin apa-apa nanti pasti ketemu jalannya. Gak mungkin masalah itu gak ada jalan keluarnya, pasti ada. Makanya gue mau bilang, semua itu gak ada yang instan. Semua itu butuh proses, termasuk kalian menghadapi masalah. Kalau kalian pingin cepet selesai, ya bisa kalian lewat yaitu hal-hal jalan yang gak bagus itu sih yang menurut gue yang kita bisa pelajarin dari kasus ini juga, dari kejadian ini. Dan semoga guys, apapun yang gue ceritakan hari ini bisa menjadi suatu informasi yang kalian bisa dapatkan, bisa jadi pembelajaran bagi kalian juga.
kalian jadi ngerti, oh apa nggak bolehnya ini, oh ternyata dari kasus ini aku bisa belajar ini, sehingga kehidupan kalian nanti kalian bisa juga belajar gitu loh dari setiap kasus-kasus yang akan gue ceritakan ke depannya nanti. Well, okay guys, jadi sekian video gue hari ini. Mungkin ini karena video pertama gue ya, banyak mungkin masih kesalahan atau hal-hal yang kalian nggak mengerti, atau mungkin yang nggak berkenan gitu di kalian. Gue mau minta maaf dan mungkin gue bisa minta sarannya. Kalian bisa komen down below mungkin apa aja yang harus gue perbaikin, dan gue tetap akan bekerja keras di kedepan hari untuk menceritakan banyak sekali kasus, cerita-cerita seram, dan apapun itu yang bisa menjadi pembelajaran buat kalian, menjadi informasi, menjadi hiburan untuk kalian dalam keseharian kalian gitu. Dan tunggu terus ya video-video gue selanjutnya, karena gue tetap akan membuat banyak sekali konten cerita yang mungkin bisa menemani hari kalian. Dan kalian mau video apa, mau tentang apa, cerita kasus apa, atau apapun itu, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar, dan gue usahain satu-satu gue kupas, gue ceritakan ke kalian. Dan jangan lupa tadi yang gue bilang ya, komen dan sarannya. So guys, sekian, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu pantengin video gue selanjutnya, tungguin terus. Jadi jangan lupa untuk klik like, comment, subscribe, dan juga kalau kalian nggak sabar, kalian bisa langsung pencet tombol notification untuk tetap selalu dapat update notifikasi dari video gue. Okay, see you. Ulala.